Ibu Sartina, sudah siap Ibu? Siap Bu, siap kita coba. Oke, Dengan bismillah. bismillah. Oke, pertama saya jadi, Bapak itu yang ngerekam ya? Nggak jadi. Oke, pertama saya menjadi coach ya Bu. Ya Bu, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Domika. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, masih semangat Ibu? Tentunya harus tetap semangat. Oke, alhamdulillah kan tetap semangat. Oke, dengan waktu kita yang singkat ini, mmm, apa yang mau kita bicarakan, pada sesi ini, Bu? Ya, pertama saya ucapkan dulu terima kasih sama Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan saya tentunya. Adapun cerita yang saya ingin bagi pada sore hari ini, permasalahan di sekolah yang saya temui Bu, yaitu kurang bersihnya sekolah kami saat sekarang ini Bu. Itu salah satu PR tersendiri bagi saya bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut Bu. Wow, berarti kita hari ini, akan membahas tema kita kurang bersihnya lingkungan sekolah ya, Bu, ya. Iya Bu, Kebetulan, betul hari ini adalah Hari World Clean Up ya, Bu. Jadi pas sekali dengan temanya, Hari Kebersihan Sedunia ya, Bu. iya Bu. Oke, bagaimana menurut Ibu Sartina ini, kebersihan sekolahnya di lingkungan sekolah itu seperti apa rupanya, Bu? Saat sekarang ini Bu. Iya, saat Oh sekarang ya. ini, iya. Saat sekarang ini kebersihan di sekolah, Bu, ya, Mmm, menurut saya iya. dan impian saya itu sangat sangat tidak mendukung Mmm, karena pagi-pagi kita datang ke sekolah, lapangan sekolahnya kotor, pas ke kelas mmm, juga masih banyak sampah yang berserakan. oke. Terus di sini yang membuat saya sedikit lebih berpikir lagi kesadaran anak-anak itu untuk membuang sampah. Itulah, Bu, yang sedikit membuat saya pusing juga Oke, ketika iya iya, Bu, ya. Berarti ini kita, eee, kesadaran siswanya yang kurang, dalam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu yang saya tangkap ya, Bu, ya? iya, tepat sekali, Bu. Jadi menurut Ibu kalau dari, lingkungan yang sekarang ini, berapa, level kebersihan kesadaran siswa dalam, eee, ling kebersihan lingkungan sekolah ini, Bu? Iya, ini yang saya ceritakan di sini secara umum kan, Bu. Iya, Kalau mhm, secara umum saya melihat kebersihan di sekolah kita yang mhm, jumlah muridnya 176 lebih kurang, mmm, oh itu masih di level 6, Bu. Bagi saya itu masih sangat jauh daripada yang ingin saya harapkan seperti itu, Bu. Masih di level oh, 6, Bu. Iya. iya masih di level 6 ya, Bu, ya? Mhm. Jadi sebelumnya, apakah sudah ada pernah, melakukan kegiatan yang bisa, meningkatkan kesadaran, diri siswa dalam, kebersihan sekolah ini? Apakah sudah ada pernah yang sudah pernah dilakukan seperti itu, Bu? Iya, tentunya yang sudah dilakukan itu ada, Bu, ya. Ini saya Mhm, bercerita sedikit, Bu, ya. boleh, Bu. Kalau dari kelas saya sebenarnya yang sudah lakukan di situ sudah membuat keyakinan kelas dan Mmm, alhamdulillah, mmm, kemajuannya sangat besar sekali, sangat memuaskan oh, bagi diri saya sendiri pribadi. mmm, mmm, Tapi di sini karena yang ini sekolah kan, Bu, yang iya, muridnya 176, yang butuh kerjasama dari seluruh guru untuk menciptakan lingkungan yang mmm, bersih untuk menyadarkan anak-anak ini, yang kami lakukan yang pertama itu membuat piket kelas, Bu, udah. Yang kedua mhm, piket juga di lapangan, ada juga yang kami buat piket di lapangan, yang ketiga oh, juga partisipasi dari guru-guru piket. Itu sebenarnya sudah mmm, kami lakukan itu, Bu. Setelah itu pagi-pagi kalau kita sesudah melaksanakan senam, kita juga sebenarnya sudah memberikan pengarahan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan mmm. ini. Tapi sangat disayangkan sekali hasilnya sampai sekarang saat sekarang ini bagi saya pribadi dan mungkin bagi rekan-rekan yang lain belum memuaskan. Iya, ternyata dari penjelasan Ibu ini tentang, kesadaran siswa terhadap lingkungan ataupun menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini, ternyata sudah banyak yang dilakukan ya, Bu, ya. Tetapi, menurut Ibu ini kesadarannya ternyata masih di level 6.
Jadi menurut Ibu ini, eee, yang Ibu harapkan, level berapa yang Ibu harapkan untuk kesadaran siswa tersebut? Iya, yang namanya kita berharap, Mhm. bermimpi, iya saya Iya itu sangat berharap sekali Bu ya, iya kalaulah betul sekali diberi Bu. kesempatan seperti itu saya berharap kesadaran anak-anak kita di sekolah, Mhm, khususnya di sekolah SD, di SD Negeri 0806 mhm, Eksorik ini mendapat level 9 lah Bu ya, delapan oke. sembilan itu yang sangat saya harapkan. Karena menurut saya ini adalah dasar Bu ya, dasar mereka untuk membuat sadar akan pentingnya kebersihan itu harapan saya Bu, di level Iya 8 di level 9. iya luar biasa ya Bu harapannya, semoga nanti, dari harapannya bisa tercapai dengan, kegiatan-kegiatan yang lebih dilakukan ya di sekolah. Jadi, rencana Ibu ini sekarang, gimana caranya biar mencapai level 8 atau 9, dalam, meningkatkan kesadaran siswa untuk kebersihan lingkungan sekolah ini, Bu? Ya, saya pikir-pikir dulu Bu ya, Mmm, mmm, iya, oh iya, mhm, mungkin yang bisa saya lakukan ya, yang saya iya, lakukan Bu. tentu yang pertama adalah kolaborasi yang baik dengan pihak sekolah itu yang pertama sekali kan Wow, Bu. iya iya, Iya. Bu. Oke, Yang betul mana di sekali. dalamnya di sini yang saya inginkan nanti kami di sekolah membuat yang namanya keyakinan sekolah. Karena belajar dari pengalaman saya, keyakinan kelas itu sangat, memberi dampak yang bagus sekali dan ini harapannya nanti kami juga membuat keyakinan sekolah yang salah satunya nanti berhubungan dengan kebersihan. Mungkin itu yang pertama, Bu. Yang kedua mungkin karena sebenarnya kalau anak-anak itu belum sadar itu kan berarti anak-anak itu ilmu yang kita transfer sama anak-anak itu belum membuatnya sadar, belum sampai kan, Bu. Di sini Oh, saya mempunyai alternatif bagaimana nanti kalau mengajarkan tentang pentingnya kebersihan itu lewat video pembelajaran, Bu. Misal dengan kartun yang temanya nanti itu mengajak anak-anak untuk hidup bersih. Harapan saya mungkin nanti anak-anak bisa lebih menyerap, ilmu yang ingin kami sampaikan terhadap anak-anak tersebut, sehingga dia nanti tambah sadar akan pentingnya kebersihan. Kira-kira itu yang bisa saya lakukan, Bu. wow, keren sekali ternyata inspirasi dari Ibu ini selain daripada kolaborasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak lain, jadi di dalam, kelas Ibu akan membuatkan video-video kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, itu Jadi heeh, jadi menurut Ibu dari, langkah-langkah yang, ingin Ibu terapkan di sekolah tersebut, jadi menurut Ibu langkah mana yang duluan nanti yang, akan Ibu kerjakan di sekolah ini tersebut? iya, tentunya dari langkah-langkah yang saya rencanakan ini, yang Iya, mudah-mudahan ini berjalan, yang pertama sekali tentu harus kolaborasi dulu dengan pihak sekolah, Bu. Karena yang namanya kita untuk mencapai tujuan bersama, tentu kita harus melangkah bersama, seperti itu kira-kira, Bu. Kolaborasi dulu, baru nanti ide-idenya kita sampaikan di situ. wow keren ya Bu ya. Jadi, selain sebentar ya Bu, Oh, oke, boleh. mmm, jadi, eee, berkolaborasi jadi langkah pertama yang akan Ibu lakukan ini berkolaborasi dulu dengan, pihak sekolah terutama kepala sekolah seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi menurut Ibu, ada nggak sih kendala gitu, dalam berkolaborasi dengan pihak sekolah, seperti itu? Iya, kalau kendala Bu ya, kalau untuk sampai Mmm, saat sekarang ini sesuai dengan pengalaman, yang penting itu mhm untuk memajukan sekolah, alhamdulillah tidak ada kendala Bu. mhm. Sangat direspon positif sekali oleh kepala sekolah kita Bu, untuk sampai saat sekarang ini. Ya mudah-mudahan nanti usul yang akan saya bawa ini juga setelah berbincang-bincang dengan Ibu Domika nanti dapat diterima dengan baik oleh kepala sekolah kita. Oke. Jadi, setelah kolaborasi nanti rencana Ibu ini kan melakukan, kolaborasi dengan, eee, kepala sekolah ataupun rekan-rekan sejawat ya kan, Bu. Jadi pas nanti mau melakukan, kolaborasi ini pasti Ibu ingin, membuat suatu apa yang mau diajukan untuk yang meningkatkan, kesadaran, dalam diri siswa, dalam, lingkungan sekolah ini. Maksudnya rencananya apa yang Ibu akan ajukan kepada, kepala sekolah ataupun rekan yang lain, Ibu?
Iya, rencana-rencana yang ingin saya ajukan dalam Mhm, kolaborasi dengan pihak sekolah itu, Bu, yang mhm, pertama tadi dengan membuat keyakinan sekolah, saya mhm, kan bisa menceritakan sesuai dengan pengalaman saya, mungkin itu nanti bisa jadi iya, contoh sederhana. Yang iya, kedua, dengan menyediakan video-video pembelajaran yang, mengarah kepada pentingnya kebersihan. Kebetulan di sekolah kita juga ada satu Infokus, Bu, ya, yang bisa eee, kita gunakan iya, penunjangnya ya. iya Dan iya yang betul, ada mungkin ada lagi yang bisa saya lakukan, kalau saya heeh, pikir-pikir bisa juga dengan membuat yang namanya, pembiasaan pada Sabtu bersih, mungkin wow, itu iya bisa iya, membantu, Bu, ya kira-kira mhm seperti mhm itu. mhm mhm. Iya iya, Bu. Jadi dari rencana Ibu ini sepertinya, rencananya sangat menarik ya, Bu, ya. Dari saya harapkan dengan rencana ini bisa diterima pas nanti kegiatan kolaborasi dengan, kepala sekolah maupun rekan sejawat. Jadi dari, rencana-rencana Ibu, langkah pertama yang mana yang akan yang Ibu laksanakan nanti pertama yang Ibu laksanakan di lingkungan sekolah tersebut? Yang pertama yang saya Mhm. laksanakan setelah berkolaborasi tentunya kita itu harus dapat dulu kesepakatan kita tentang keyakinan kelas. Karena menurut saya dari keyakinan itulah nanti kita bisa, mengembangkan, memberikan penguatan untuk tindakan selanjutnya. Itu yang paling saya harapkan yang pertama itu keyakinan sekolah dulu, Bu. Oh, jadi rencana awalnya itu melakukan, keyakinan Keyakinan, sekolah dulu, Bu? iya, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu, ya. Tuh kemudian, eee, kapan ini rencana Ibu akan melakukan, keyakinan sekolah ini? Oh, iya, Bu, ya. Yang Mhm. namanya niat baik lebih cepat lebih baik, seperti itu kan, Bu, prinsipnya dan Iya kita betul sekali, yang di Bu. awal tadi harus tetap Mhm, semangat, setelah berbincang-bincang dengan Ibu Domika yang mhm, sangat luar biasa, saya semakin semangat. Mungkin setelah mmm, minggu ini kita masih ada kegiatan, kalau kami di mmm, sekolah masih ujian, tengah semester, Bu, ya. mhm, Siap ini ada tugas pramuka juga yang memungkinkan kami di sekolah tidak bisa bersama-sama karena kegiatan masing-masing. Minggu depannya mungkin ini akan segera saya laksanakan, Bu, secepatnya, lebih cepat, lebih oke. baik, gitu, Bu. Ya semoga, kegiatannya bisa dilaksanakan, dengan, secepatnya ya, Bu, ya. Iya, Bu, tentunya. Jadi dalam melaksanakan, kegiatan itu, eee eee, siapa rekan yang Ibu yang ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut menurut Ibu ini? Yang bisa Iya. Ibu, diajak, kerjasama nih? Iya, terima kasih, Bu. Yang namanya tujuan bersama, kita Iya, melangkah bersama. Di sini yang sangat saya butuhkan tentunya dukungan dari keluarga besar di sekolah, kepala sekolah, mmm, rekan-rekan guru, murid itu mmm. sendiri, tambah orang tua murid, dan yang tidak boleh dikesampingkan itu adalah komite sekolah yang sangat berperan dalam mengembangkan sekolah kita, Bu. Oke Itulah oke oke oke, ya, betul untuk sekali, Bu. komitmen kita ke depannya. Iya betul sekali, Bu, betul sekali. Kalau, suatu kebijakan itu tidak akan terlaksana kalau kita sendiri yang melaksanakannya ya, Iya, Bu, tidak maksimal tidak seperti itu. maksimal, Bu, iya. Harus berkolaborasi dengan seluruh yang ada di lingkungan tersebut ya, Bu, ya. Iya, Bu, itu yang diusahakan, Oke, Bu. Bu, dari jadi, mudah-mudahan, harapannya, program yang Ibu, eee, ingin terapkan di sekolah semoga tercapai ya, Bu, ya. Iya, amin amin. Jadi dari pembicaraan kita tadi Bu, apa yang, Ibu rasakan? Apa yang Ibu simpulkan dari kegiatan pembicaraan kita tadi, Bu? Iya, yang saya rasakan dulu ya, Bu. Yang Mmm, saya rasakan kalau tadinya pikiran saya itu ada sesuatu lah rasanya kan yang iya terganjal, "Bagaimanalah ini caranya?" Seperti itu. Tentu setelah berbincang-bincang dengan Ibu Domika, ada iya betul. perasaan lega, ada perasaan, oh, ingin semangat lagi, seperti itu, Bu, yang saya rasakan. Senanglah pada intinya ya, itu yang saya rasakan. Yang kedua, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita ini, Bu, situasi yang saya hadapi yang sehari-hari saya melihat keadaan lingkungan sekolah yang kotor, setelah kita berbincang-bincang, saya dapat menyimpulkan nanti saya bisa lebih berkolaborasi lagi dengan pihak sekolah dengan membawa ide-ide yang kita perbincangkan di ruangan ini, yang salah satunya keyakinan sekolah, ada juga dengan video-video pembelajaran yang terkait dengan lingkungan kebersihan, dan juga dengan pembiasaan Sabtu bersih. Itulah gerakan yang ingin Mmm, saya bawa setelah selesai sesi kita ini, Bu. oke. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai dengan, secepatnya terwujud. Ja Mungkin, ini aja, yang kita bincang-bincangkan hari ini saya harapkan untuk, berikutnya
ketika kita berjumpa, saya bisa, mendapat cerita baru dari Ibu Sartina tentang perkembangan, kebersihan lingkungan sekolah di sekolah tempat Ibu mengajar ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, Oke. saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya buat saya, dan dengan berbincang-bincang dengan Ibu, apa ide-ide saya juga sudah keluar rasanya, Bu, ya. Dan masalah yang tadinya terpikir oleh saya sekarang udah alhamdulillah udah ada agak lega. Terima kasih atas waktunya, Bu. Siap untuk terus berkolaborasi dengan Ibu. Ya, kita konfirmasi waktu selanjutnya. Oke, sama-sama Ibu Sartina. Saya juga siap berkolaborasi dengan Ibu berbagi pengalaman cerita. Terima kasih juga kepada Ibu Sartina. Dari pemikiran Ibu juga menambah pengetahuan saya tentang kesadaran diri, pengembangan kesadaran diri siswa dalam kebersihan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Oke, yang berjalan dengan baik dari perbincangan kita tadi, menurut saya percakapan kita sudah menunjukkan alur tirta, percakapan alur tirta, percakapan coaching berdasarkan alur tirta seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan menurut saya mungkin karena ini perbicaraannya seperti formal gitu ya, Bu. Jadi menurut saya itu masih kaku walaupun sudah ada peningkatan, tapi perbincangannya akan terus ditingkatkan agar tidak kaku lagi, itu mungkin ya, Bu. Kemudian untuk kesadaran penuh kalau menurut saya, Ibu Sartina dan saya sudah melakukan kesadaran penuh dalam melakukan perbincangan tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan kita ini, yang pertama kita tidak bosan-bosannya terus belajar, baik itu berbicara ataupun komunikasi dengan baik bersama Ibu Sartina dan terus meningkatkan gimana caranya menerapkan alur tirta ini pada tahap coaching ya untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu, Bu. Jadi kemudian gimana perasaan Ibu Sartina setelah coaching sudah tadi ya kan, Bu? Sudah, Bu. Oke. Oke. Oke, dah. Lanjut kita sesi 2. Lanjut. Semangat kan? Semangat Ibu. Pasti bisa. Belajar untuk bisa. Pukul 15.09. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cara duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Domika. Selamat sore Ibu Sartina. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah luar Sehat. biasa. Tetap Masih semangat tetap kan, Bu? semangat. Oke, Iya, selalu oke. semangat Ibu. Iya. Izin Ibu Domika, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita berbincang-bincang lebih kurang 15 menit ke depan. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Domika yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai teman untuk berbincang pada sore hari ini. Ya, kira-kira Ibu Domika apa yang ingin Ibu ceritakan pada kesempatan hari ini? Iya, terima kasih kepada Ibu Sartina juga yang sudah mau menjadi rekan saya dalam berbincang-bincang pada hari ini. Jadi ini Bu, masalah yang saya temukan dalam lingkungan sekolah saya sendiri ketika saya mengajar, ada dalam satu kelas itu kurangnya minat belajar siswa dalam kegiatan belajar gitu Bu. Minat siswa ya, Bu, ya. Iya. Dari waktu kita yang singkat juga ini nantinya, Iya. kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan setelah kita nanti selesai berbincang-bincang?
Oh ya, setelah nanti, kita berbincang-bincang, saya harapkan nanti, saya dapat menemukan, solusi dari masalah yang saya temukan, di dalam, lingkungan saya mengajar ini, Bu. Oh ya, izin Mhm. ya Bu, tadi saya mencatat sedikit ya, kita Iya, simpulkan bersama. Jadi situasi yang Ibu hadapi saat sekarang ini adalah, di kelas Ibu mungkin kurangnya mhm. minat siswa dalam belajar, Iya, dan betul tujuan sekali, kita Bu. berbincang-bincang nanti untuk mencari solusi bersama. Iya, Mudah-mudahan kita bisa, mencari solusi bersama bagaimana nanti anak-anak Ibu, di sekolah partisipasinya semakin aktif dalam belajar, motivasinya semakin tumbuh, seperti iya, itu kan, Bu? iya betul sekali, Bu. Mhm. Ya, Ibu Domika, kira-kira bagaimana, yang Ibu inginkan ya indikatornya supaya anak-anak tersebut sesuai dengan harapan Ibu? Ya, motivasinya itu bagaimana seperti itu, Bu? Jadi Mhm, keinginan saya, terhadap, murid tersebut, kepada iya, siswa kita ini, mhm, saya menginginkan, mereka ini aktif gitu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, waktu ketika saya pertama pun menggunakan media pembelajaran, waktu mengajar di kelas tersebut, mereka, kurang tertarik, masih kurang tertarik dalam kegiatan proses belajar mengajar itu. Jadi atau saya berpikir apakah medianya memang yang masih kurang atau memang ada, hal lain yang menyebabkan, siswa tersebut, eee, kurang minatnya dalam, belajar, seperti itu. iya, jadi Ibu juga bertanya ya, apakah ada hal lain Mhm. yang Iya, menyebabkan siswa tersebut, kurang minatnya, mhm, waktu belajar, seperti itu, Bu. mhm, Dari situ kira-kira untuk saat sekarang ini kalaulah mmm. bisa kita kasih, nilai 0 sampai 10 dari yang tidak sampai iya, untuk saat sekarang ini kira-kira pada poin berapa itu, Bu, untuk anak-anak Ibu sekarang? Kalau untuk anak-anak sekarang itu masih kalau menurut saya, kurang, namanya kurang Mhm, berarti bisa poinnya, 5 seperti itulah mungkin ya, Bu, ya. mhm. Mhm. Masih dinilai masih di Mhm. poin 5 Bu, ya? Iya, Bu, ya. Tentunya harapan Ibu ke depannya, poin berapa ya, sampai poin berapa yang Ibu inginkan atau Ibu tingkatkan? Kalau Mhm, saya harapannya ingin meningkatnya untuk mungkin pertama kita, poin 8 dulu atau, kalau bisa lanjut kita kan terus melakukan perubahan terhadap siswa kita, kalau mhm. bisa mencapai poin 10 seperti itu, Bu. Iya, iya Bu, berarti kalau kita bisa Mhm, berharap, kan harap namanya kita mhm. berharap, Iya, bermimpi betul dari poin betul. 5 kita naikkan jadi poin 10 kan Bu? Iya, Iya, seperti itu. Untuk situasi yang sekarang ini, apa-apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? iya, Bu, Mhm, seperti yang tadi saya lakukan, walaupun kita, kadang memberikan, media pembelajarannya, tetapi mereka masih kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran tersebut, gitu. Jadi, langkah-langkah yang sementara saya lakukan itu yang pertama mendekati dulu, saya ingin dekat dulu dengan siswanya, mhm. saya ingin mengetahui dulu kebutuhan mereka seperti apa, baik dari keadaan keluarga ataupun ekonomi. Saya ingin, mengetahui dulu bagaimana sih tentang anak tersebut, seperti itu, Bu. Jadi, Mhm, dapat saya simpulkan sedikit di sini, untuk membangkitkan semangat belajar siswa tersebut salah satunya sudah yang sudah Ibu lakukan kan? Salah iya, satunya adalah sudah mendekati siswa untuk heeh, mengidentifikasi mereka mungkin bagaimana sebenarnya minat mereka kan, Bu? heeh, Ya, seperti itu itu, yang Bu. sudah Ibu lakukan. Dalam mengidentifikasi, dalam, mengenali mereka, apa kesulitan yang Ibu, hadapi waktu itu? Iya, Mhm, dalam, mengidentifikasi mereka, mhm, mungkin ya mereka kan, masih pertama kita masuk dalam, eee, ruangan tersebut, nggak iya. mungkin mereka, bakalan langsung cerita sama kita sendiri gitu ya kan, Bu. Jadi saya kolaborasi juga ini, Bu, dengan wali kelasnya, "Anak ini seperti apa sih, Bu?" Gitu. Baru saya juga kolaborasi dengan, guru yang masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi ketika mereka mengajar, saya tanya, "Kalau anaknya atas nama ini kayak mana kalau belajar sama ibu?" Seperti itu. Jadi saya tanya juga wali kelasnya ini, anaknya ini seperti apa, keluarganya seperti apa, seperti itu, Bu.
Ya, jadi Mhm. dari sini dapat saya tangkap sebenarnya sudah banyak hal yang Ibu lakukan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut kan, Bu. Ya Ya. untuk selanjutnya sesuai dengan impian kita tadi, apakah langkah-langkah selanjutnya yang bisa Ibu lakukan Ah, hal iya betul tersebut? sekali Iya, nih, Bu, ya. mhm, Jadi memang betul, ini yang menjadi beban pikiran, bagi saya ini. ya, Mungkin kalau dari yang saya alami dengan siswa tersebut, langkah selanjutnya mungkin saya ingin memberikan, dari keadaan mereka, saya ingin memberikan, motivasi. Motivasi, dari saya, sehingga membangkitkan motivasi, dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi, ada minatnya untuk belajar seperti Bu, seperti itu, Bu. oh jadi yang, Mhm. langkah penguatannya Bu, tambahannya berarti, Ah, tambahan mhm, dari yang sudah Ibu lakukan selama ini, salah mhm, satunya itu membangkitkan motivasi mereka kan Bu, yang iya, ingin Ibu lakukan. mhm. Oh apa ada langkah-langkah lain Bu? Oh, iya, Mhm, Bu. Jadi, langkah-langkah lain yang saya ingin terapkan juga, Bu, saya ingin pengembangan, media pembelajarannya, membuat, kelas yang menyenangkan seperti itu, Bu. Sehingga dengan media pembelajaran ini juga saya berharap, eee, medianya tidak hanya, eee mengaktifkan sebagian siswa, tetapi saya ingin media pembelajaran yang saya gunakan ini bisa membuat, siswa terlibat, dalam, kegiatan, belajar mengajar tersebut. iya, ada tadi dengan membangkitkan motivasi dan media pembelajaran yang lebih menarik tentunya itu ya Bu, yang Mhm, sesuai dengan minat mereka itu yang akan Ibu mhm. lakukan selanjutnya. Kira-kira dalam melaksanakan ini apa hambatan yang akan Ibu hadapi? Iya, Dalam Bu. mhm, Betul betul, Bu. iya, Sebenarnya ini, Bu, hambatannya ini mungkin ada, hambatan yang, akan dihadapi terutama dalam pembuatan, media pembelajaran tersebut. mhm, Karena akan membutuhkan waktu yang cukup ya, cukup banyak dalam iya, penyediaan, media. Berhubung saya juga, sebagai ibu rumah tangga, selain pekerjaan di sekolah, saya juga akan, menyelesaikan, pekerjaan rumah seperti itu, Bu. iya. Jadi menurut saya berarti saya harus lebih ekstra ini, Bu, dalam, menyiapkan media-media pembelajaran tersebut, seperti itu mungkin ya, Bu, Iya, ya. berarti di sini ya Mhm. dapat saya simpulkan Ibu sangat luar biasa, inspirasinya juga sangat luar biasa dengan semangat Ibu ya mudah-mudahan nantinya, berjalan dengan baik ke depannya, Bu, ya. Dari rencana aksi Ibu ini, kira-kira kapan ini, Bu, dilakukan? Saya sangat, menunggu sekali ini jawabannya. Mhm, Betul sekali, Bu Sartina. Saya juga berharap ini kegiatan yang akan saya lakukan ini bisa saya kerjakan dengan, secepatnya seperti itu ya, Bu, ya. Dan saya juga ingin siswa saya tersebut memiliki motivasi belajar yang sangat kuat gitu, sangat tinggi ya, Bu. iya iya, Mmm. Bu. Dalam melaksanakan rencana Ibu ini, siapa-siapakah orangnya yang nanti terlibat dalam komitmen Ibu ini? Dalam Eee, melaksanakan kegiatan tersebut, iya. iya betul sekali, Bu. Mhm, Kalau dalam, melaksanakannya mungkin yang pertama saya harus berkolaborasi, yang pertama itu harus, bersama, peserta didiknya gitu ya, Bu, harus ada ikatan 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 apa namanya, pokoknya keakraban dulu yang pertama iya sama mereka, kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan, guru-guru atau rekan sejawat yang masuk ke dalam kelas tersebut, dan juga dengan wali kelas, seperti itu mungkin, Bu. Kemudian dalam penyediaan media pembelajaran ini saya akan berkolaborasi juga dengan MP, khusus mata pelajaran saya. Seperti itu mungkin ya, Bu, ya? iya, seperti itu Mhm, ya, Bu, ya. mhm, Dari mhm. pembicaraan singkat kita ini, Bu, dari pertama sampai, oh ini sudah mau berakhir mengingat waktu dan, aktivitas kita yang lain juga, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dan Ibu rasakan? Oh. Iya, Bu, setelah, berbincang-bincang ini, bersama dengan Ibu Sartina, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Ibu Sartina dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, sehingga menggugah pikiran saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Dan saya harapkan,
dengan perbincangan ini, saya juga bisa melakukan, meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, seperti itu. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya saya ucapkan sama Ibu karena pada siang hari ini kita sudah berbagi, berbincang-bincang tentang pendidikan tentunya untuk memajukan pendidikan. Iya, Di sini juga, izin ya Bu, lebih kurangnya saya dapat menyimpulkan kalau perbincangan kita ini dengan solusi yang dengan situasinya tadi, kurangnya minat belajar siswa, kita cari solusi bersama yang dari mana dari Ibu Domika sendiri yang sangat luar biasa, salah satunya tentu tidak lepas dengan kolaborasi yang baik, menciptakan media-media pembelajaran yang lebih menarik, mendekati siswa, dan ya, butuh tenaga ekstra dari Ibu lah untuk menciptakan, media-media tadi kan Bu, itu yang dapat saya simpulkan pada, sore hari ini. Ya mungkin Bu, mmm, karena waktu kita juga sudah mau habis, sekian pertemuan kita pada sore hari ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya sangat menunggu sekali kelanjutan daripada cerita Ibu, karena ini sangat menginspirasi bagi saya sebagai seorang guru, mana tahu nanti saya menemukan masalah yang sama, saya sudah mempunyai referensi untuk menyelesaikannya. Terima kasih iya. untuk Ibu Domika. Ibu Domika guru yang hebat. Sekian perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sartina. Sama-sama Ibu Domika. Kita lanjutkan dengan refleksi diri. Oke, Ibu Sartina. Iya. Refleksi diri pada praktik coaching ya, kalau kemarin pada latihan, sekarang pada praktik coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan, saya selaku coach di sini berperan sebagai coach, saya sudah belajar untuk menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Tentunya yang namanya kita belajar dan ini baru yang kedua kalinya, banyak hal yang perlu di sini saya tingkatkan. Mulai dari Iya, gaya bicara mungkin, iya betul. pertanyaan yang lebih berbobot untuk mengembangkan coaching itu harus saya tingkatkan ke depannya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan adalah fokus bahwa sekarang ini kita berada di suatu tempat, di sini hanya ada kita berdua, yang lain minggir dulu, seperti itu. Kita di sini berdua jadi Oke, oke, ya, Bu. biar connect bicaranya, itu yang saya lakukan, Bu. Dan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Ini tidak lepas dari yang saya lakukan nantinya adalah tetap belajar, terutama Iya, di alur tirta ini, Bu. Terjadinya oke. kesatuan bagi saya mungkin menerapkan alur tirta, itu karena pemahaman kita yang masih dangkal terhadap itu, Bu. Kalau ulah Bisa itu jadi. tidak ada di pikiran kita seutuhnya, itu akan mengalir dengan sendirinya. Betul, Dan yang betul. Bisa terakhir jadi, Bu. apa yang, Ibu rasakan pada saat di coaching? Tadi belum Ibu jawab. Apa yang Ibu rasakan Oh, belum Ibu tanya. tadi di coaching? Oke. Ya, Oke. yang saya rasakan saat coaching ini Bu, bersama Ibu Sartina, yang luar biasa, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya sehingga saya dapat menemukan solusinya sendiri ya dalam, masalah itu. Jadi yang saya rasakan saya sangat, senang, kemudian, apa lagi ya, pokoknya senang sekali, pokoknya bisa berbagi dengan Ibu Sartina sehingga, membuka pemikiran, saya dalam, menyelesaikan, masalah tersebut sehingga mengurangi, beban pikiran saya. Berarti, rasa pikiran apa namanya, sedikit rasa kecemasan, kecemasan saya menjadi berkurang, seperti itu. Terima kasih Iya. Ibu Sartina yang guru Terima hebat. kasih juga Ibu Dumika. Kita sama-sama guru hebat, belajar tadi untuk hebat. Itulah hasil refleksi kita pada sore hari ini.